Hajat kasih-Mu Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan Kau genapi bagiku. Hajat Kau Yesus, hajat kasih-Mu Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Hajat Kau Yesus, hajat kasih-Mu Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Sembah Kau Yesus selamanya. Sembah Kau Yesus selamanya. Sembah Kau Yesus selamanya. Sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Kami mau mengikut-Mu lebih lagi, Yesus. Haleluya, ku sembah Kau Yesus. Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang mulia, Kau layak disembah. Haleluya, haleluya, sungguh Kau ajaib Tuhan. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya.
Yesus selamanya. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku, mau Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, di dalam menjalani hidup, orang punya hak penuh mengambil keputusan, menentukan langkah apa yang harus dia ambil dalam hidupnya. Ada orang yang menjalani hidup dengan sangat reaktif. Mereka berespon apapun yang mereka hadapi, apapun yang terjadi dalam hidup mereka, respon mereka itu begitu heboh begitu ya. Apapun direspon, apapun direspon, apapun direspon, semua diurusin begitu. Tetapi ada orang yang menjalani hidup dengan mengalir katanya. Karena tidak semua hal yang terjadi dalam hidup itu harus ditanggapi. Waktu akan memulihkan segalanya, katanya seperti itu. Jadi mereka membiarkan semuanya berproses. Tetapi saya melihat ada orang yang memiliki sikap ketiga di dalam menjalani hidup, yaitu mereka menjalani hidup dengan beriman. Mereka percaya bahwa Allah tidak pernah tinggal diam, bahwa Allah akan menyatakan pertolongannya pada waktunya. Sehingga mereka menjalani hidup mereka setiap hari dengan mengandalkan Tuhan. Walaupun mereka belum melihat solusi, walaupun mereka belum melihat jalan keluar. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya hidup kita ini bukan semata-mata urusan kita sendiri karena kita yang menjalaninya. Tetapi karena kita menjadi milik Tuhan, Tuhan itu mengintervensi hidup kita. Dia memimpin kehidupan kita dan dia setiap hari terus menggenapi rencananya dalam hidup kita. Amin. Saudara yang mengasihi Tuhan, saudara yang setiap pagi mencari Tuhan di tempat ini, percayalah saudara sedang berjalan menuju ke masa depan yang penuh harapan. Amin. Mari kita buka bersama firman Tuhan. Saya akan kembali mengajak saudara membaca ayat tema tahunan kita tahun ini. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-30. Tapi dari sisi yang berbeda mungkin kita akan menerimanya pagi hari ini. Waktu tadi malam saya mempersiapkan firman Tuhan, sampai malam ada beberapa hal yang Tuhan taruh di dalam hati saya yang saya sampaikan untuk kita semua. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-30, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudara, keluarga adalah lembaga tertua yang pernah ada di dalam dunia ini dan Allah sendiri yang membentuknya. Allah punya agenda bagi keluarga. Allah sangat konsen untuk bagaimana setiap keluarga itu mengalami pemulihan. Tetapi kalau kita lihat di dalam kehidupan keluarga Imam Eli, saya akan versuskan, saya akan bandingkan, compare dengan keluarganya Samuel. Apa yang terjadi di dalam keluarga Imam Eli adalah hal-hal yang sangat tragis.
Bahasa puitisnya sangat ironi begitu ya saudara ya. Dikatakan di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 1 di sana firman Tuhan jarang. Pada waktu Imam Eli memimpin bangsa Israel. Firman Tuhan itu jarang. Jarang datang. Jarang Tuhan berbicara. Kenapa saudara? Padahal Allah kita adalah Allah yang terus menyatakan isi hatinya. Allah kita adalah Allah yang terus menuntun, memimpin, berbicara kepada umatnya. Tetapi waktu Imam Eli memimpin bangsa Israel dikatakan firman Tuhan itu jarang banget datang. Melalui Imam Eli tentu saja, melalui imam. Ada Hofni dan Pinehas, keturunan Imam Eli yang juga sudah menjadi imam pada waktu itu. Kenapa firman Tuhan jarang? Karena imam-imam yang ada pada waktu itu hidup di dalam dosa. Mereka tidak hidup di dalam kebenaran. Hofni dan Pinehas, catatan kehidupan dua anak muda yang sudah menjadi imam ini sangat buruk saudara. Mereka melakukan hal-hal yang tidak menghormati Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Dan mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Amos, bahwa ketika dosa mencapai puncaknya, maka cawan murka Allah itu turun. Dan sesuatu yang buruk terjadi saudara. Itu yang terjadi di dalam kehidupan Imam Eli. Pertama seakan Tuhan diam, memang tidak berbicara. Ya kan, jarang berbicara. Tetapi ketika dosa sampai ke puncaknya, maka bukan saja Hofni dan Pinehas yang mati secara mengenaskan, tetapi ayah mereka Imam Eli juga mati saudara. Akhirnya keluarga ini punah, keturunan mereka tidak berlanjut seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan yang kita baca tadi. Habis semuanya. Mati, terhenti. Kenapa saudara? Karena tidak menghormati Tuhan. Sekilas keluarga ini mungkin kehidupan mereka dalam keseharian berjalan dengan sangat baik, sangat normal dalam rutinitas kegiatan ibadah. Tetapi sikap menghormati Tuhan itu tidak dibatasi kepada kegiatan saudara. Kegiatan fisik, kegiatan ritual, kegiatan pelayanan, bentuk-bentuk pekerjaan Tuhan yang dipercaya kepada seseorang. Sikap menghormati Tuhan itu adalah hal yang sangat menyeluruh. Dan kita tahu bersama bahwa yang Tuhan lihat dari kehidupan kita bukan hanya apa yang kita lakukan. Tetapi apa yang menggerakkan kita melakukannya. Yaitu motivasi hati kita. Dari sana, Tuhan melihat dari sana. Dan saudaraku, berbeda dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan keluarga Imam Eli, keluarga Samuel. Memang saudara, keluarga ini bukan juga keluarga yang ideal. Elkana memiliki istri, Hana. Dan dikatakan Elkana itu sangat-sangat mencintai istrinya. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah menikahi Hana beberapa tahun, tidak disebutkan, Hana ini tidak punya anak. Sehingga kemudian Elkana mengambil istri, supaya dia memiliki keturunan. Ada dua hal yang paling tidak dihadapi oleh Hana, saudara di sini. Yang pertama, Hana menghadapi masalah yang sukar. Yang kedua, Hana menghadapi masalah yang mustahil. Ada kesukaran yang dihadapi, ada kemustahilan. Masalah yang sukar yang dihadapi oleh Hana adalah suaminya berpoligami, saudara. Saudara, ini kan satu keadaan yang tidak mudah bagi seorang wanita. Siapa perempuan yang mau istrinya menikah lagi saudara. Betul enggak ibu-ibu? Setuju ya? Pasti sangat setuju. Sukar, iya kan? Keadaan berjalan tidak normal. Keadaan berjalan tidak ideal saudara. Tidak seperti Imam Eli yang kelihatannya baik-baik saja di luar. Tapi keluarga dari Samuel, waktu itu Samuel belum ada, belum lahir. Orang tuanya, dari luar sudah kelihatan keluarga ini enggak benar, enggak beres. Pasti enggak bahagia. Kenapa saudara? Setiap hari dikatakan, Penina itu menyakiti hati Hana. Selalu mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Keadaan yang sulit, keadaan yang sukar dihadapi oleh Hana.
Dia bisa saja mengambil keputusan untuk meninggalkan suaminya. Dia bisa saja mengambil keputusan yang lain, saudara. Iya kan? Secara reaktif. Tetapi tidak, Hana tidak melakukan hal itu. Dan bukan saja kesulitan yang terjadi di dalam rumah tangga, situasi yang dihadapi oleh Hana, tetapi ada kemustahilan, saudara. Ini kan pangkal, akar dari persoalan yang dihadapi oleh keluarga ini. Mandul, tidak bisa punya anak. Vonisnya sudah jelas, sampai kapanpun tidak bisa. Saudara. Nah, kalau sudah seperti ini keadaannya, berarti kan sudah tidak ada solusi, tidak ada penyelesaian. Saudara, apa yang dilakukan oleh Hana ketika dia sedang berada di dalam situasi yang berat, yang sulit. Dan mungkin situasi yang terlihat yang dihadapi oleh Hana ini, itu juga mungkin dengan versi yang berbeda, tetapi itu yang sedang terjadi di dalam kehidupan keluarga kita. Apa yang dilakukan oleh Hana? Seringkali menghormati Tuhan dapat digagalkan oleh situasi yang tidak berubah. Kesulitan yang tidak mendapatkan jalan keluar. Saudara berdoa dan tidak mendapatkan pertolongan, belum mendapatkan pertolongan. Saudara berdoa, bahkan mungkin saudara berpuasa, menjerit kepada Tuhan untuk masalah yang sedang saudara hadapi, tetapi sepertinya keadaan tidak berubah. Ini bisa mempengaruhi sikap hati kita di dalam menghormati Tuhan. Bisa marah sama Tuhan. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Bisa tidak lagi percaya kepada Tuhan. Katanya Tuhan berkuasa. Kok keadaannya seperti ini? Malah semakin buruk. Iya kan? Bisa meremehkan firman Tuhan. Katanya ya dan amin. Saya mengaminkan. Kok keadaan saya tidak berubah? Iya kan? Lalu pada akhirnya kemudian tidak lagi mengindahkan Tuhan. Tidak lagi menghormati Tuhan. Situasi yang dihadapi oleh Hana bisa menggiring dia kepada sikap hati yang seperti itu. Berubah kepada Tuhan. Tadinya mengasihi Tuhan. Di awal-awal pernikahannya yang bahagia karena suaminya sangat mencintai dia. Apa sih yang sangat diharapkan oleh seorang istri? Tentu saja ketika suaminya sangat mencintai dia itu yang paling membahagiakan, betul? Tetapi ketika situasi memburuk, sikap hatinya tidak berubah. Dia tidak tinggalkan suaminya seperti saya katakan tadi. Dan sikap hati yang tidak berubah ini yang dilakukan, ditunjukkan oleh Hana. Juga kita lihat bukan cuma sikap hatinya, tetapi tindakannya. Tindakannya tidak berubah. Dia tetap menghormati Tuhan. Setiap tahun mereka punya agenda tahunan datang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bisa saja Hana mutung, saudara. Karena dalam perjalanan menuju tempat di mana mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, dia, suaminya, istri muda suaminya dan anak-anaknya, itu adalah perjalanan yang paling menyiksa dalam hidupnya. Betul enggak, saudara? Disakiti terus. Yang dia lihat, yang dia dengar, ya kan? Dia dalam tekanan. Tetapi tindakan Hana, dia tetap mencari Tuhan. Dia tetap datang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tindakannya tidak berubah. Dia tetap menghormati Tuhan. Banyak orang ketika semuanya berjalan tidak seperti yang dia harapkan. Susah, sukar, sulit. Tadinya cari Tuhan, sekarang tidak cari Tuhan lagi. Mencari yang lain, saudaraku. Tadinya andalkan Tuhan, sekarang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kenapa? Mencari Tuhan toh tidak tertolong, coba cari yang lain. Mengandalkan Tuhan juga tidak ada yang berubah. Coba andalkan yang lain. Akhirnya apa yang diandalkan, saudara? Mulai mengandalkan dirinya sendiri. Mulai tidak lagi berdoa, tidak lagi meminta petunjuk kepada Tuhan. Tidak lagi meminta petunjuk kepada firman Tuhan. Mengandalkan orang lain, mulai cari orang lain. Iya kan? Orang kuat mungkin, backing, iya toh.
orang pintar, alternatif, dan lain sebagainya. Atau kemudian kalau dia memiliki keuangan yang cukup, tidak usah doa wes, uang saya bisa menyelesaikan semuanya. Tetapi kita melihat sikap hati Hana. Di dalam keadaan yang tidak baik yang dia alami, hatinya tidak berubah. Dia tetap menghormati Tuhan dan tindakan hidupnya, sikap hidupnya juga tidak berubah. Dia tetap mencari Tuhan. Walaupun sakit, walaupun mustahil, tetapi dia tetap mencari Tuhan. Dan saudara percayalah, Tuhan Allah kita, dia adalah Allah yang baik. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap orang yang mencari dia. Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap orang yang memiliki hati yang mengasihi dia. Hana mencari Tuhan, menghormati Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan pada waktu Tuhan mendengarkan doa Hana, saudara. Amin. Tuhan pada waktunya, pada momentumnya. Tuhan kan itu bergerak di dalam waktu ya saudara. Di dalam Alkitab ada kronos, waktu yang berjalan secara kronologi, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Tetapi Tuhan juga bergerak di dalam kairosnya, artinya di dalam waktu yang kita jalani, ada momentum-momentum di mana Tuhan itu bisa mengubah keadaan seseorang di dalam sekejap mata saudara. Berubah 180 derajat. Dia menyatakan pertolongannya, dia menyatakan jalan keluar, dia menyatakan mujizat-mujizat, terobosan, pintu-pintu terbuka bagi dia. Hana yang sikap hatinya dan tindakannya tidak berubah oleh kesulitan hidup, tekanan hidup yang dia alami. Dia tetap menghormati Tuhan, dia tetap mencari Tuhan, dia mendapatkan pertolongan Tuhan. Saya berdiri di mimbar ini pagi hari ini, dan saya meneguhkan firman Tuhan, bahwa percayalah apapun yang kau sedang hadapi, doamu pasti Tuhan mendengar. Amin. Tuhan pasti memulihkan keadaan saudara. Orientasi kita kadang-kadang hanya kepada hasil saudara. Hana kalau berorientasi pada hasil, yaitu seorang anak lahir dari kandungannya, tahun-tahun yang dia hadapi sebelum kelahiran Samuel itu akan menjadi tahun-tahun yang berat. Dia bisa menyerah di tengah, di antara waktu itu saudara. Tetapi kalau kita berorientasi pada hasil, ingat Tuhan kadang konsen kepada proses sebelum kita menerima hasilnya. Ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dan itu memproses kehidupan kita. Amin. Jadi saudara lihat, kalau saudara belum menerima pertolongan Tuhan, belum menerima jalan keluar, belum menerima jawaban doa, yakini satu hal, Tuhan sedang memproses sesuatu dalam hidup saudara. Tetapi pada akhirnya saudara akan mengalami kemenangan. Saya meyakini bahwa kalau kita belum melihat pintu terbuka, belum melihat kemenangan, belum melihat mujizat, itu karena kita belum ada di ujung pergumulan hidup kita. Pada akhirnya pasti kita mengalami kemenangan, pasti mengalami pertolongan Tuhan saudaraku. Amin. Iya. Hana akhirnya mengalami mujizat. Orang yang tidak berubah kesetiaannya, sikap hatinya kepada Tuhan, pada akhirnya dia akan melihat pertolongan Tuhan. Dia melahirkan seorang anak laki-laki. Dan saudara yang menyampaikan firman Tuhan kepada Hana, itu Imam Eli. Saya waktu tadi malam merenungkan, iya ya, orang yang hidup tidak menghormati Tuhan, kok masih bisa ya dipakai waktu Hana berdoa. Dan Imam Eli menyampaikan kata-kata yang membangun imannya, suara Tuhan, dan itu terjadi loh. Tapi satu hal yang saya mengerti, bahwa bukan orangnya. Setiap kali mujizat terjadi, bukan orang yang menyampaikan yang penting, tetapi firman Tuhan itu yang sampai kepada saudara itu yang penting. Amin. Medianya bisa tidak sempurna saudara. Tetapi firman yang disampaikan, kalau itu datang dari Tuhan, pasti terjadi. Amin. Terjadi saudara. Akhirnya Hana melahirkan seorang anak.
seorang anak lebih dulu. Setelah itu dia melahirkan anak-anak yang lain. Penina punya banyak anak, tapi anaknya biasa saja. Tidak ada yang menonjol, tidak ada yang terkenal. Hanya Hana punya satu. Satu yang dia terima dari Tuhan. Satu yang merupakan upah kesetiaan. Merupakan upah bagaimana sikap hati yang menghormati Tuhan. Terus mencari Tuhan. Dan satu ini saudara, satu yang luar biasa. Samuel menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Sejak dia kecil dia mendengarkan suara Tuhan. Dia menjadi seorang nabi yang sangat besar, dihargai, dihormati di bangsanya. Dan dikatakan di dalam Samuel pasal 7 ayat 15 di sana, seumur hidupnya Samuel itu melayani Tuhan. Seumur hidupnya Samuel melayani Tuhan. Kontras keadaannya dengan apa yang terjadi dalam kehidupan Imam Eli. Tadi malam juga saya sempat bertanya-tanya. Ini Imam Eli kan punya anak namanya Hofni dan Pinehas. Istrinya di mana ya? Siapa ya nama istrinya? Saya coba cari-cari tidak ketemu. Mungkin satu waktu saya akan ketemu. Dan dua anak ini dikatakan menjadi dua anak yang dursila, durjana. Itu kan berarti ada ketimpangan peran dari orang tuanya. Karena bagaimanapun anak jadinya seperti apa, itu sangat ditentukan bagaimana orang tuanya, ayah dan ibunya mendidik mereka. Saudara setuju dengan saya? Dan kalau dua orang tua ini tidak berhasil mempersembahkan dua generasi, dua anak yang jelas-jelas secara keturunan menjadi imam, menjadi anak yang memuliakan nama Tuhan, menghormati Tuhan, mereka gagal mempersembahkan. Berarti ada dua kualitas pribadi yang kita pertanyakan kualitasnya di hadapan Tuhan. Imam Eli dan istrinya yang tidak disebutkan namanya. Biasanya di dalam Alkitab wanita itu disebutkan kalau dia punya sesuatu yang menonjol dalam hidupnya, dalam kisah hidupnya, dalam hubungannya dengan Tuhan, apa yang dia lakukan, maka namanya dicatat di dalam Alkitab. Tetapi Imam Eli istrinya itu tidak ada catatan yang saya temukan. Tetapi Hana, dia seorang wanita, dia dicatat namanya, jelas Hana namanya. Melahirkan Samuel. Samuel yang sejak kecil dikatakan di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 18 sudah memakai baju efod. Baju efod saudara, baju imam. Masih kecil, saya mencoba mengimajinasikan. Dia tinggal di dalam bait Allah, disuruh-suruh sama Imam Eli, mungkin disuruh-suruh sama Hofni dan Pinehas dengan baju kebesarannya. Anak kecil saudara, lucu sekali. Tetapi mestinya anak kecil yang adalah seorang peniru yang luar biasa. Tapi itu tidak terjadi dalam kehidupan Samuel. Anak kecil itu kan seperti spons saudara ya. Dia melihat, dia melakukan apa yang dia lihat, dia mendengar, dia mengatakan apa yang dia dengar, itu anak kecil. Tetapi Samuel tidak seperti itu. Sejak kecilnya hidupnya benar, lurus, dia menghormati Tuhan. Di belakang kehidupan Samuel saya melihat dia memiliki seorang ibu yang luar biasa. Mengapa Samuel bisa menjadi anak yang seperti ini? Saya percaya ada peran seorang ibu. Setiap tahun Hana datang mengunjungi anaknya. Dan pasti dia berbicara dengan anaknya. Tidak setiap waktu dia bisa berkomunikasi, pasti hal-hal yang penting yang dia sampaikan kepada anaknya. Dan dikatakan, kemudian di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-26, Samuel itu bertumbuh. Dari kecil dia menjadi seorang anak muda, remaja. Yang bukan saja dikasihi oleh orang-orang yang ada di bangsanya. Jemaat yang dilayani. Tetapi dia juga makin berkenan kepada Allah. Hidupnya itu seperti Yesus. Semakin berkenan kepada manusia, semakin berkenan kepada Allah. Dan dikatakan dia melayani Tuhan seumur hidupnya. Saudara, kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan seumur hidup kita. Yang percaya katakan amin. Bukan cuma diaken. Karena yang melayani Tuhan itu setiap orang yang percaya kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan jangan sampai sikap hati kita, tindakan kita menghentikan langkah kita di waktu tertentu. Karena kita tersandung. Tersandungnya kadang-kadang bukan karena orang lain, tapi karena situasi yang kita hadapi. Masa sulit ada expirednya saudara. Amin. Ada masa berlakunya.
Itu cuma proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Dan itu baik bagi kita. Katakan itu baik bagi kita. Ada expirednya, pasti berlalu. Tetapi kasih setia Tuhan dikatakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya bagi orang yang percaya. Apapun situasimu saudara hari ini, biarlah kita tetap menghormati Tuhan. Karena dikatakan Tuhan itu menghormati orang yang menghormati Dia. Dan ketika Tuhan menghargai kita, kita masuk hitungan saudara. Amin. Kita dipakai Tuhan, kita dilibatkan Tuhan. Ada kegerakan, Tuhan ingat kita dan Tuhan pakai kita. Dimanapun itu. Jadi jangan menyerah, percaya ada Tuhan yang telah menetapkan hal-hal yang besar terjadi melalui hidupmu, melalui garis keturunan keluargamu. Sehingga bukan cuma kita, sampai kepada keturunan kita, rencana Allah itu terus terjadi. Bahkan yang lebih besar, lebih dahsyat akan terjadi dalam hidup kita. Jangan berputus asa saudara. Tuhan punya waktu yang tepat untuk melakukannya bagi kita. Dan kalau Tuhan melakukannya, bukan yang biasa-biasa, tetapi yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terus belajar untuk mengasihi Engkau. Melalui sikap kami, sikap hati kami, melalui tindakan kami. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini untuk umat-Mu. Di dalam masa penantian, menanti jawaban Tuhan, menanti lawatan Tuhan. Biarlah hati mereka tetap tertuju kepada Tuhan. Pengharapan mereka tertuju kepada Tuhan. Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan yang sedang bekerja dengan luar biasa dalam hidup mereka. Dalam keluarga mereka, dalam bisnis, pekerjaan mereka. Dalam kehidupan anak-anak mereka. Dalam apa saja yang sedang mereka hadapi. Jadikan umat-Mu kuat Tuhan. Sebab pada akhirnya, pada waktu Tuhan yang paling tepat, mereka akan melihat mujizat itu. Mereka akan melihat pertolongan itu. Tapi waktu itu terjadi Tuhan, mereka semakin didewasakan. Karena Engkau berproses dalam hidup mereka. Tuhan, kami bawa hidup kami pagi hari ini kepadamu. Buat hati kami terpaut kepadamu. Buat hati kami terikat kepadamu Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak bisa mengalihkan perhatian kami. Apalagi menarik kami menjauh daripadamu. Bahwa kami mendekat kepadamu Tuhan. Sebab ketika kami jauh daripada Tuhan, kami pasti binasa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Kami percaya rencana-Mu baik dalam hidup kami. Rencana-Mu baik bagi keluarga kami, bagi usaha pekerjaan kami. Bahkan mungkin ada di antara kami pagi hari ini yang datang dalam keadaan yang sakit. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini, sepanjang hari ini, sepanjang umur hidup kami hanya akan melihat kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mari angkat tangan-Mu jemaat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat sukacita dan damai sejahtera yang datang dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus percaya diberkati bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.